Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Musyafa, mahasiswa Prodi Nurse Program B Stikes Muhammadiyah Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengilustrasikan intervensi keperawatan yang akan saya lakukan nanti terkait dengan hisprum disease. Hisprum disease itu sedikit saya ulas ya. Biasanya terjadi kepada bayi ya, apalagi bayi baru lahir. Ditandai dengan adanya obstruksi atau ketidakmampuan usus dalam melakukan fungsinya, sehingga bayi tersebut tidak dapat mengeluarkan feses melalui anus. Nah, pasien-pasien hisprum disease ini biasanya terjadi dengan dijumpai pada bayi yang perutnya kembung, itu sangat besar sekali biasanya. Nah, ada berbagai macam data subjektif atau data objektif yang bisa kita observasi dan bisa kita ukur. Biasanya salah satu masalah keperawatan yang muncul pada pasien-pasien tersebut, yang pertama itu pasti nyeri akut ya. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik ya, karena kondisinya seperti itu. Kemudian yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh ya, karena asupan nutrisinya yang kurang, yang mual, sehingga sulit untuk makan ataupun untuk minum. Kemudian yang ketiga, gangguan pola eliminasi ya. Gangguan pola eliminasi itu jelas karena untuk eliminasi BAB-nya itu pasti kesulitan. Nah, setelah ini saya akan mengilustrasikan intervensi keperawatan yang bisa saya lakukan kepada pasien dengan masalah keperawatan nyeri akut dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk nyeri akut, saya akan mengilustrasikan bagaimana cara saya untuk memberikan edukasi kepada keluarga, kepada orang tuanya atau saudaranya. Kemudian untuk mengedukasi bagaimana nutrisi atau diet yang baik seperti itu. Ya, kita lanjut. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan keluarganya bayi Mirna. Iya, betul. Ya, betul. Mirna Sedang dibawa oleh perawat lain. Oh iya barusan. Iya. Sedang diinfus ya di ruang tindakan. Ya. Ini dengan siapanya bayi Mirna? Saya dengan kakaknya. Oh, dengan kakaknya. Baik. Serumah dengan bayi Mirna? Iya, serumah. Serumah. Bapak ibunya juga masih ada? Iya, ada. Masih ada ya. Ya, baik. Minta waktunya sebentar. Berhubung dengan Bapak siapa? Sani Septiana. Sani Septiana, ya. Saya perawat tangga, Pak ya. Saya sedikit mau ada yang mau dijelaskan ya, atau mungkin Bapak juga ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada saya ya. Berhubung menurut pengkajian yang sebelumnya bahwa termasuk orang tuanya juga agak mungkin sedikit kebingungan tentang kondisi yang sedang diderita oleh anaknya. Bapak sendiri gimana? Saya juga belum paham kenapa sebenarnya. Apanya? Itu bisa sampai seperti itu. Ya, itu tuh namanya, penyakitnya namanya hisprum disease ya Pak. Jadi hisprum disease ini terjadi pada anak-anak biasanya, memang bayi yang baru lahir juga bisa. Ini tuh terjadi akibat adanya obstruksi itu adanya halangan ya, atau halangan di mana? Nah, halangan di usus. Nah, kemudian tidak adanya gerakan peristaltik. Jadi usus yang semestinya melakukan pergerakan untuk menyerap seluruh makanan-makanan dan kemudian nanti
bisa dibuang melalui anus ya, yang berupa feses. Nah ini si adik tidak dapat berfungsi, tidak bisa menjalankan fungsi ususnya dengan baik. Artinya yang terjadi perutnya membesar seperti itu. Nah kemudian apa tindakan yang bisa dilakukan? Mungkin seperti itu ya. Mungkin jalan terakhirnya pembedahan atau operasi. Tapi sebisa mungkin kita pertahankan supaya bisa dilakukan dengan pengobatan yang diresepkan oleh dokter spesialis. Seperti itu. Anaknya suka kesakitan menangis nggak? Iya, suka menangis. Oh, suka menangis. Nah, saya sarankan kepada, nanti kasih tahu juga kepada bapak ibunya ya, atau mungkin kakaknya juga, kalau misalnya lagi menangis atau sakit, berusaha untuk menenangkan ya. Digendong boleh, terus pokoknya diberikan kasih sayang, diberikan perhatian, gimana caranya supaya anak tidak merasa kesakitan lagi gitu, dialihkan perhatiannya seperti itu. Makannya kurang juga ya? Iya, makanannya kurang. Mungkin nanti saya juga akan kolaborasi dengan tim gizi, kira-kira menu makanan variatif seperti apa yang bisa diberikan kepada bayi Mirna seperti itu. Kemudian di rumah juga nanti bisa dilakukan, misalnya makanannya itu divariasikan supaya tidak jenuh, supaya kelihatannya tuh bisa makan dengan baik dan lahap. Seperti itu. Gitu Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Mudah-mudahan saya doakan kalaupun memang dilakukan operasi mudah-mudahan lancar, kalaupun tidak bisa cepat sembuh. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas boleh di ruang perawat saja ya. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Assalamualaikum.